Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam tayangan seputar informasi Universitas Negeri Surabaya. Bersama saya Alfian Khairur. Tambah jajaran guru besar, UNESA kukuhkan 12 profesor dari berbagai bidang keilmuan. Latih siswa menjadi podcaster. GC Media by UNESA gelar program podcast Ghost to School. Dan pemirsa, inilah Jendela UNESA selengkapnya. Dalam rangka realisasi program kerja Unit Kegiatan Kerohanian Kristen Protestan UNESA gelar UK3P UNESA Cup 2023. Siswa SMA dan mahasiswa se-Surabaya saling adu talenta dalam 3 cabang kompetisi yang dilombakan, yakni Cerdas Cermat Alkitab, esai digital, dan akustik band. Sediakan ruang aktualisasi dan apresiasi atas talenta yang didapat dari Tuhan, Unit Kegiatan Kerohanian Kristen Protestan gelar kompetisi bertajuk UK3P UNESA Cup 2023 pada 22 Juli 2023. Kompetisi ini diikuti peserta dari siswa SMA dan mahasiswa se-Surabaya Raya. The Purpose of God's Gifts jadi tema besar dari 3 lomba yang dirancang UK3P UNESA Cup 2023, yakni Cerdas Cermat Alkitab, esai digital, dan akustik band. Saya sangat mendukung, terutama kita tahu bahwa sekarang kan kita berhadapan dengan era informasi, banyak sekali informasi yang masuk. Kita harus mempelajari agama dengan baik, dengan pendekatan moderasi, jangan memandang agama dari satu sisi yang sempit saja, karena itu bisa melahirkan ekstremisme dan radikalisme yang sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat. UK3P UNESA Cup 2023 ini merupakan bentuk realisasi proker UKM yang telah dilaksanakan kedua kali. Panitia bersama terdiri dari angkatan 2019 hingga 2022 telah mempersiapkan lomba sejak Februari 2023. Ya, untuk tahapan perlombaannya di kelas kita mengadakan lomba di kelas itu ada esai digital sama Cerdas Cermat Alkitab, dan nanti untuk band akustiknya akan disaksikan oleh semua peserta ada di auditorium ini, seperti itu. Hadiahnya ada sertifikat, uang pembinaan, dan piala untuk juara 1. Banyak sekali ya tantangannya ya, dari tempat, dari dana, namun semuanya itu Tuhan cukupkan dan semuanya bisa terselesaikan dan tertambal dengan baik karena kasih Tuhan. Berbekal pengetahuan keagamaan dan aktualisasi diri dalam pelayanan, para peserta dibagi dalam 2 kategori lomba, yakni kategori pelajar dan mahasiswa. Setiap tim telah melakukan banyak persiapan untuk mengalahkan peserta lain. Deg-degan ya pasti yang pertama kali dirasain, terus habis itu ternyata pas sudah masuk itu ternyata nggak sedeg-degan itu, karena soal-soalnya juga udah kita temui kalau misal sekolah minggu atau waktu firman di gereja. Cuma ya karena babak 1 tadi itu sistemnya cepat-cepatan, jadi ya tergantung siapa yang cepat ya yang dapat gitu. Kalau jadi juara terserah Tuhan Yesus aja deh. Pada kegiatan yang diadakan di Auditorium Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan UNESA ini, para peserta diharapkan dapat memaksimalkan talenta yang telah diberikan oleh Tuhan. Dari Surabaya, Tia Ezer dan Tambang Waskito melaporkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum gelar visitasi akreditasi internasional AKAS pada 3 klaster keilmuan. Kegiatan ini berlangsung selama 4 hari secara hybrid dan dihadiri para expert panels dari nasional maupun internasional. UNESA kembali gelar akreditasi internasional AKAS. Kali ini, giliran Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum dengan 3 program studi, yakni Ilmu Administrasi Publik, Hukum, dan Pendidikan Geografi. Ketiga program studi ini telah menyiapkan berbagai dokumen dan data untuk memenuhi penilaian dari tim akreditasi AKAS yang akan mengevaluasi kurikulum, fasilitas, pengajaran, penelitian, dan kerjasama institusi. Ini adalah suatu
kegiatan penjaminan mutu untuk melihat kualitas Universitas Negeri Surabaya yang ditinjau dari internasional. Akwas itu punya kriteria tersendiri, berbeda dengan ASIN, FIBA, dan lain-lain, tetapi mereka masih punya kesamaan secara standar Eropa. Standar itulah yang kami gunakan untuk meningkatkan mutu, begitu mutu internal. Dengan melalui akreditasi internasional itu kita akan melihat apakah atau bagaimana target kita sudah terlampaui dari standar atau belum, begitu. Berlangsung di dua tempat yang berbeda, kegiatan diawali dengan penilaian di tingkat universitas yang dibuka langsung oleh Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan dan Alumni, Profesor Dr. Mat Lazim MSI, di Gedung Rektorat Unesa Lidah Wetan, dan dilanjutkan penilaian fakultas yang berada di kampus Unesa Ketintang. Melalui akreditasi internasional ini, Unesa tingkatkan mutu internal dan pembukaan kelas internasional di masing-masing program studi sebagai upaya Unesa menjadi world class university. Dengan adanya akreditasi ini, mau tidak mau dipicu ketiga prodi ini untuk segera membuka kelas internasional. Pak Rektor sudah menginstruksikan, jadi mulai diharapkan di semester depan ini semua prodi itu minimal punya kelas internasional, atau paling tidak di setiap fakultas itu bisa dirintis ya 1-2 kelas internasional. Tim asesor Akwas akan lakukan tinjauan langsung ke Unesa pada 7 Agustus mendatang. Lembaga penjaminan mutu Unesa akan terus lakukan akreditasi, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menjaga kualitas dan mutu Unesa secara keseluruhan. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. KC Media mengadakan workshop produksi podcast bertajuk Podcast Goes to School. Kegiatan ini ditargetkan untuk siswa SMA dan SMK guna tingkatkan minat dan passion siswa untuk menjadi content creator khususnya sebagai podcaster. Podcast Goes to School merupakan kegiatan yang diinisiasi KC Media dalam mengembangkan passion dan minat siswa pada dunia digital. Kegiatan ini diadakan untuk menambah wawasan para siswa terkait profesi content creator khususnya di bidang podcast. Sebelumnya, PKTS telah dilaksanakan di SMKN 1 Surabaya, SMAN 1 Porong, dan SMA Trimurti Surabaya pada bulan Juni 2023. Kali ini, PKDS dilaksanakan di SMK 3 Batu dan SMK 2 Muhammadiyah Surabaya pada 18 dan 24 Juli 2023. Para peserta yang hadir secara langsung mengikuti jalannya workshop dengan sangat antusias. Berbagai pertanyaan seputar konten kreator diajukan oleh para siswa. Tak hanya menjelaskan materi, tim KC Media juga memberikan praktek secara langsung kepada para peserta, sehingga mereka dapat merasakan pengalaman produksi konten podcast secara langsung. Tentunya seru banget, tadi banyak kakak-kakaknya yang asik juga. Kita juga belajar gimana caranya buat podcast, apa yang harus kita persiapkan untuk podcast, dan bagaimana cara kita membuat podcast itu semenarik mungkin untuk dilihat oleh orang-orang di masyarakat. Ya, terima kasih untuk tim KC Media Unesa ya yang udah mampir di SMK Muhammadiyah 2 Surabaya. Tanggapannya luar biasa, bagus sekali materi yang diberikan ke anak-anak kita, dan semoga ini bisa menginspirasi anak-anak kita untuk bisa berkembang menjadi konten kreator dan juga mandiri dalam finansial. Harapan ke depan, PKDS dapat dilaksanakan lebih besar dan menjangkau sekolah-sekolah di luar Jawa Timur, serta meningkatkan minat para siswa dalam membuat konten sejak dini. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Unesa kembali menambah jajaran guru besar baru. Pada bulan Juli ini, Rektor Unesa, Cak Hasan, mengukuhkan 12 guru besar dari berbagai bidang keilmuan di Unesa. Adapun proses pengukuhan guru besar tersebut dilakukan dalam 2 gelombang pada 25 dan 27 Juli 2023. Suasana membanggakan dan membahagiakan menyelimuti Universitas Negeri Surabaya. Sebagai upaya meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan, Rektor Unesa Cak Hasan mengukuhkan 12 guru besar dari berbagai bidang keilmuan di Universitas Negeri Surabaya. Dihadiri oleh jajaran pimpinan, keluarga, dan kerabat, pengukuhan ini dilaksanakan di auditorium lantai 11 Gedung Rektorat Unesa Lidah Wetan. Dan memang kita tidak mengukuhkan guru besar lebih dari 6, agar mereka masing-masing mampu menyampaikan
temuan-temuan keterkinian dari hasil karya-karya inovasi mereka pada masyarakat. Kalau langsung dikukuhkan lebih dari 6, biasanya kesempatannya hanya 3 menit. Dengan 3 menit, pokok-pokok pikiran mereka tidak akan tersampaikan pada masyarakat. Untuk itu kami melakukan 2 gelombang untuk bulan ini, 6 dan 2 hari lagi 6. Mohon restu. Periode pertama dilaksanakan pada 25 Juli 2023. Pada kesempatan tersebut, Rektor UNESA mengukuhkan 6 guru besar yang terdiri dari 2 guru besar di bidang ilmu sosial, 2 guru besar di bidang ilmu pendidikan, dan 2 guru besar di bidang ilmu keolahragaan. Universitas Negeri Surabaya ini kan besar dan harus manfaat langsung bagi masyarakat. Saya yang mewakili bidang pendidikan jasmani, tentunya ujungnya nanti bagaimana pendidikan jasmani di sekolah ini bisa keren. Nah, dari situ yang langkah pertamanya harus guru-gurunya dulu dibantu, kan dilahirkan oleh UNESA, dibantu agar menjadi lebih keren, lebih katakanlah modern ya, lebih canggih begitulah. Kewajiban UNESA membuat riset pengabdian masyarakat yang terkait langsung dengan guru pendidikan jasmani, dan itu akan saya lakukan terus-menerus ya untuk perjuangan bersama-sama dengan teman-teman guru PJOK. 27 Juli 2023 turut menjadi hari bahagia bagi Sivitas Akademika UNESA karena pada kesempatan tersebut kembali dilakukan pengukuhan 6 guru besar Universitas Negeri Surabaya. Dilaksanakan di aula yang sama, pengukuhan ini berlangsung sakral, mengukuhkan 6 guru besar di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam, teknik, vokasi, serta bahasa dan sastra. Harapannya satu, berarti mengoptimalkan Universitas Negeri Surabaya di bidang risetnya supaya UNESA dengan 100 guru besar ini bisa membawa UNESA di bidang riset yang lebih optimal baik skala nasional ataupun internasional. Yang kedua, berarti menguatkan diri sendiri baik di konteks dalam UNESA ataupun di luar UNESA. Jadi dosen, guru besar itu kan juga tidak hanya mengajar saja, tapi juga mengoptimalkan diri di luar, apakah sebagai peneliti, sebagai pemateri, sebagai konsultan, sebagai kolaborator atau yang lain. Peningkatan jabatan akademik Sivitas Akademika merupakan wujud upaya UNESA untuk melakukan percepatan peningkatan mutu perguruan tinggi, serta membawa spirit baru dalam melahirkan karya berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk mutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Elvin Hairur, tetap sehat dan sampai jumpa.